Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Pada malam ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan saya bawakan. Perkenalkan, saya Erni Sulistiawati dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, dengan tema memiliki hati yang rendah hati. Para pendengar dan pencinta acara siaran Mimbar Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita datang kepada Yesus untuk mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan Injil Tuhan, mari kita mengawali acara siaran Mimbar Rohani Katolik ini dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, kami bersyukur atas kasih penyelenggaraanmu bagi kami pada pagi hingga malam hari ini. Kini ya Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian dari sabdamu. Turunkanlah rahmat Roh Kudusmu menyelimuti hati kami, agar terang sabdamu dapat menggema dalam lubuk hati kami, sehingga memampukan kami untuk bertumbuh subur dan berbuah bagi sesama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda Allah itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Injil pada malam hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 mengisahkan tentang seorang penabur. Penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Tanah yang baik adalah tanah yang subur, yang memampukan tanaman untuk bertumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan dalam bacaan Injil kali ini berbicara tentang kondisi hati kita, kondisi hati manusia masing-masing. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada juga yang bersemak duri. Benih dalam bacaan kali ini dimaksudkan adalah melambangkan sabda Allah, dan tanah yang dimaksudkan dalam Injil ini melambangkan tentang situasi hati kita masing-masing. Tanah yang subur dalam firman itu melambangkan hati yang terbuka bagi sabda Tuhan, sedangkan tanah yang tidak subur melambangkan hati yang tertutup bagi sabda Tuhan. Kalau hati kita seperti tanah yang tidak subur, berarti bahwa hati kita keras bagaikan sebuah batu. Yesus menyadarkan kepada para murid bahwa firman itu tidak selalu diterima dengan baik oleh manusia. Mengapa demikian? Karena seringkali kedegilan hati manusia menghambat pertumbuhan benih sabda itu. Apa itu hati yang degil? Hati yang degil adalah hati yang keras, hati yang seperti berkepala batu. Hati yang demikian akan menghambat benih sabda Tuhan yang selalu memberi kebaikan dan kebahagiaan itu. Hati yang rendah hati, yaitu hati yang mau mendengarkan nasihat, hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk, akan menjadi lahan yang subur untuk menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu lembut, halus, dan hadir melalui cara-cara yang sederhana. Kalau hati kita keras bagaikan batu, maka sabda Tuhan pun akan mengalir dengan sia-sia. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, akan saling menyuburkan bumi dan membuka jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diajak seperti nasihat Santo Paulus, yaitu untuk menjadi bejana tanah liat yang mudah dibentuk oleh sabda Tuhan. Nasihat bahkan teguran yang baik dari orang-orang di sekitar kita adalah sabda Tuhan. Tuhan bersabda melalui orang-orang di sekitar kita. Kita diminta pula menjadi pribadi yang memiliki hati yang mau mendengarkan nasihat orang lain, nasihat dari anggota keluarga kita, juga nasihat dari teman-teman kita. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang keras kepala, orang yang sulit diatur. Karena jika demikian, maka kita akan menyulitkan orang lain. Selain hadir lewat nasihat-nasihat orang lain, bisa jadi sabda Tuhan juga hadir melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana, hal-hal yang sepele yang sering kali tidak disadari oleh diri kita. Kita hendaknya lebih peka terhadap peristiwa-peristiwa setiap hari. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang kita lalui itu lewat begitu saja dan tanpa makna atau arti.
Para pendengar yang terkasih, maka disinilah pentingnya yang namanya refleksi terhadap peristiwa atau pengalaman hidup yang sering kali kita rasakan, yang sering kali kita alami. Apa itu refleksi? Refleksi berarti melihat ke belakang akan pengalaman-pengalaman hidup kita, mengambil makna dari pengalaman yang sudah berlalu, mengambil makna dari peristiwa hidup yang telah kita alami. Seringkali kita mengatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pengalaman adalah guru yang paling baik. The experience is the best teacher. Di sini saya sedikit memberikan koreksi. Yang benar bagi saya adalah tidak hanya sekedar pengalaman yang mentah, tetapi pengalaman yang direfleksikan adalah guru yang paling baik. Jadi dalam kehidupan setiap hari, ketika kita mengalami masalah, cobaan, godaan, dan tantangan, kita hendaknya dapat merefleksikan pengalaman-pengalaman itu. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita pada saat itu? Ketika kita dapat merefleksikan pengalaman itu, maka kita akan tahu bahwa ini loh sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya. Maka sangat penting untuk merefleksikan pengalaman hidup kita, karena disitulah Tuhan sedang bersabda dan sedang berkarya bagi kehidupan kita. Namun apabila kita tidak pernah merefleksikan pengalaman kehidupan kita setiap hari, maka kita merasakan diri kita itu kosong, hampa, karena perjalanan hidup kita lalui biasa-biasa saja, tanpa ada refleksi Tuhan yang menyapa hati kita dalam pengalaman-pengalaman hidup kita tersebut. Memiliki hati yang rendah hati juga memampukan kita untuk mendengarkan, untuk belajar, dan untuk terbuka pada kebaikan-kebaikan Tuhan lewat orang lain dan juga melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Karena itu, jika hati kita keras bagaikan batu, gemburkanlah hati kita itu agar menjadi media yang lembut dan subur. Jika hati kita penuh dengan semak berduri, apa itu hati yang penuh dengan semak berduri? Hati yang penuh semak berduri yaitu ketika hati kita diliputi oleh kebencian, hati kita diliputi oleh iri hati, dendam, amarah. Maka jika hati kita diliputi hal-hal demikian, hendaklah kita dapat membersihkannya dan menyingkirkan itu semua agar menjadi tempat yang bersih dan subur bagi tumbuh dan berkembangnya kebaikan. Para pendengar RRI Tarakan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini, apakah kita akan memilih seperti tanah yang dalam bacaan ini? Apakah kita hendak memilih benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu? Atau apakah kita hendak memilih seperti tanah yang di antara semak berduri? Ataukah kita hendak memilih seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik, rendah hati untuk menerima teguran dari orang lain? Meskipun teguran itu mungkin mengkritik diri kita, mengkritik perilaku hidup kita. Dan hendaknya kita menjadi pribadi yang mau merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita. Entah itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita ini. Jika kita menjadi pribadi yang rajin berefleksi, maka hidup kita pun akan penuh makna dan arti. Dan dalam bacaan tadi Yesus mengatakan, jika hati kita menjadi tanah yang subur, maka hidup kita pun akan berkembang. Hidup kita pun akan menghasilkan banyak buah-buah kebaikan, yaitu sukacita, belas kasih, damai sejahtera. Bukan hanya satu, melainkan kita dapat menghasilkan buah-buah berkali-kali lipat, dan akhirnya seperti yang Tuhan
Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita pun dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, dan bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Semoga demikian. Amin. Ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang